Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan video penjelasan untuk materi pertemuan ke-12 mata kuliah Mekanika Fluida dan Sedimentasi. Nah, jadi di pertemuan 12 kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sedimentasi. Ya, jadi sebelumnya di pertemuan 11 kita sudah belajar tentang proses pemisahan mekanik dan sedimentasi ini merupakan salah satu metode atau proses pemisahan secara mekanik. Jadi ini sebagai pengantara terlebih dahulu, sedimentasi itu adalah metode, jadi sedimentasi itu termasuk metode yang mudah dan paling umum digunakan dalam proses pemisahan secara mekanik. Untuk definisinya, sedimentasi itu adalah suatu proses pengendapan partikel yang tersuspensi di dalam fluida akibat adanya gaya gravitasi. Nah, jadi sedimentasi itu adalah proses pengendapan ya. Misalnya ada campuran partikel di dalam fluida gitu kan, nanti partikelnya itu mengendap akibat gaya gravitasi. Nah, itu disebut sebagai proses sedimentasi. Kemudian partikel yang terlibat dalam sedimentasi itu bisa berupa partikel padatan atau bisa juga tetesan cairan. Nah, untuk fluidanya itu bisa berupa cairan, bisa berupa gas, baik itu fluidanya diam maupun bergerak. Kemudian sedimentasi ini biasanya diawali dengan proses settling. Proses settling itu adalah jatuhnya partikel yang tersuspensi melalui cairan. Untuk tujuannya, secara umum, settling dan sedimentasi ini bertujuan untuk menghilangkan partikel dari fluida. Jadi nanti setelah partikelnya itu mengendap, kan ada bagian yang cairan yang udah jernih dan ada juga bagian endapannya. Nah, nanti biasanya kita tuh tujuannya untuk menghilangkan partikel itu dari dalam fluida. Jadi nanti setelah partikel yang mengendap, kita bisa memisahkan partikel dari fluidanya. Nah, ini adalah ilustrasi umum untuk proses sedimentasi. Jadi di sini ada suatu fluida, atau di sini fluidanya cairan ya. Kemudian di dalam fluida tersebut ada partikel-partikel padatan ya, yang pada mulanya ini partikel padatannya ini dia tersebar secara merata di seluruh bagian fluida. Kemudian ketika kita diamkan, ini lama-kelamaan partikel padatan tersebut akan mengendap sehingga partikel-partikelnya terkumpul di bagian dasar wadah ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa yang bagian atas ini adalah cairan yang sudah jernih ya. Sementara yang di bagian bawah ini adalah kumpulan partikel dalam bentuk endapan. Nah, pada akhir proses sedimentasi ini umumnya terbentuk 3 zona. Yang pertama itu adalah cairan jernih. Cairan jernih di sini ya di bagian atas. Nah, kemudian ada juga campuran antara partikel dan cairan. Nah, ini biasanya tuh letaknya tuh di sini, di perbatasan antara cairan dengan padatannya. Jadi kan biasanya di perbatasan ini nih kayak masih ada campurannya antara cairan dengan padatannya. Nah, kemudian yang zona ketiga itu adalah sedimen atau endapan yang terletak di bagian bawah ini. Untuk aplikasinya, jadi proses settling dan sedimentasi ini cukup banyak ya. Beberapa di antaranya adalah penghilangan padatan dari air limbah, kemudian ada juga settling kristal dari mother liquidnya, kemudian separasi campuran liquid-liquid pada proses ekstraksi di dalam settler, kemudian ada juga settling partikel padatan dalam makanan, dan ada juga settling slurry dalam proses leaching kedelai ya. Jadi ini adalah beberapa contoh aplikasi dari proses sedimentasi. Nanti untuk lebih jelasnya silahkan bisa kalian baca sendiri ya. Kalian bisa cari referensi lain untuk melengkapi poin-poin yang sudah saya berikan di sini. Oke. Jadi di dalam proses sedimentasi ini seperti yang sudah kita ketahui kan partikel itu akan jatuh ya di dalam fluida ya. Nah, sekarang kita mau sedikit membahas gimana sih fenomenanya, atau akan kita bahas secara lebih detail bagaimana pergerakan partikel di dalam fluida. Ya. Untuk poin yang pertama,
Ketika partikel berada pada jarak yang cukup jauh dari dinding wadah dan dari partikel lainnya, sehingga partikel tersebut dapat jatuh dengan sendirinya, maka kondisi ini disebut dengan free settling, ya. Jadi mungkin sebelum saya lanjutkan pembahasannya, perlu kalian ketahui dulu bahwa pergerakan partikel di dalam fluida ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu dalam kondisi free settling dan juga dalam kondisi hindered settling. Nah, kondisi free settling itu adalah kondisi di mana suatu partikel ini letaknya itu atau jaraknya itu cukup jauh dari dinding wadahnya, atau juga jarak antar partikelnya itu cukup jauh, ya. Jadi ketika partikel tersebut jatuh, dia tidak mendapatkan hambatan dari partikel-partikel sekelilingnya atau hambatan dari dinding wadahnya, ya. Oleh karena itu, makanya di sini dituliskan bahwa partikel tersebut dapat jatuh dengan sendirinya, ya, karena dia tidak ada hambatan dengan partikel lainnya atau dari dinding wadahnya, maka partikel tersebut bisa jatuh dengan sendirinya. Nah, kondisi ini disebut dengan kondisi free settling. Kemudian yang kedua itu adalah kondisi hindered settling. Ya, jadi kondisi hindered settling ini terjadi ketika partikel ini jumlahnya banyak. Kan kalau misalnya kita bayangkan partikelnya jumlahnya banyak, itu kan pasti apa ya, di dalam wadahnya itu kan akan sangat padat gitu kan. Jadi sangat penuh dengan partikel. Maka dari itu ketika partikelnya akan jatuh, itu kan pasti dia terganggu dengan adanya partikel-partikel lain di sekelilingnya. Karena dia terlalu banyak partikelnya, maka kan jaraknya itu sangat tidak jauh gitu ya. Jarak antar partikel itu cukup dekat, ya, sehingga hal tersebut akan menghambat proses jatuhnya partikel. Makanya di sini dituliskan bahwa proses settlingnya itu akan lebih lambat. Nah, kondisi ini disebut dengan kondisi hindered settling. Ya. Nah, kemudian perlu diketahui juga bahwa untuk partikel yang bergerak di dalam fluida itu ada 3 gaya yang bekerja, yaitu ada gaya gravitasi, gaya angkat, dan drag force. Jadi untuk drag force ini sudah pernah kita bahas, kalau saya tidak salah ada di pertemuan 8, ya. Silahkan nanti dibuka lagi untuk materi drag force. Nah, jadi ini perhatikan gambar 2 berikut ini. Nah, di sini ada misalnya ini ada satu partikel, ya, ada partikel, kemudian seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa partikel yang jatuh di dalam fluida itu akan mengalami 3 gaya, yaitu gaya gravitasi yang ini, ya, yang gayanya mengarah ke bawah. Kemudian yang gayanya mengarah ke atas itu ada drag force dan ada buoyancy force atau gaya angkat, atau bisa juga kita katakan sebagai gaya apung, ya. Nah, jadi dari ketiga gaya ini kita bisa tuliskan persamaan umumnya. Di sini ada FB. FB ini adalah buoyancy force-nya yang gaya angkat. Kemudian FD di sini adalah drag force. FG di sini adalah gravitasi, ya. Jadi jumlah dari gaya angkat dan drag force itu akan sama dengan gaya gravitasinya, ya. Nah, kemudian di sini ada persamaan untuk masing-masing dari ketiga gaya tersebut. Untuk yang gaya angkat, ini kan rumusnya adalah M rho G per rho P, sehingga kita peroleh VP kali rho G, ya. Kemudian untuk drag force, nah untuk drag force ini persamaannya ini sudah pernah kita bahas, ya, di pertemuan 8. CD dikali V kuadrat per 2 dikali rho dikali A. Sementara itu untuk gaya gravitasi, itu adalah perkalian antara massa bendanya dengan percepatan gravitasi, ya. Jadi ini adalah masing-masing persamaan untuk gaya angkat, kemudian gaya drag force, ya, dan juga gaya gravitasi. Oke. Nah, kemudian di sini sedikit ada catatan
proses jatuhnya partikel itu terdiri dari accelerated fall dan constant velocity fall. Nah, jadi partikel yang jatuh itu untuk kecepatannya itu bisa kita bedakan menjadi dua. Untuk yang accelerated fall ini adalah kecepatan awal, ya. Jadi pada awal atau ketika partikel itu mulai jatuh, ya itu kecepatan partikelnya itu cenderung cepat, ya. Kemudian lama-kelamaan, ya setelah partikel itu jatuh dalam waktu yang cukup lama, nanti pada akhirnya itu kecepatan jatuhnya partikel itu akan konstan, ya. Nah, ketika kecepatan jatuhnya partikel itu konstan, itu dinamakan dengan constant velocity fall. Nah, sementara yang accelerated fall ini adalah kecepatan jatuhnya partikel pada saat awal, ya. Kemudian di sini ada persamaan untuk menghitung kecepatan jatuhnya partikel pada kondisi free settling. Jadi kan tadi di sini saya sudah membahas apa itu free settling ya dan apa itu hindered settling. Nah, di sini ini adalah persamaan yang dapat kita gunakan untuk menghitung kecepatan jatuhnya partikel pada kondisi free settling ya. Atau kita sebut juga dengan terminal velocity. Ya, di sini ada akar dari 2G kali rho P. Rho P di sini adalah densitas partikel, kemudian rho densitas fluida, ini massa partikel, ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam bahasan tentang hukum Stokes. Ya. Hukum Stokes itu sendiri terkait dengan kalimat berikut ini. Gaya yang menghambat partikel berbentuk bola yang bergerak di dalam fluida itu akan sebanding dengan kecepatan partikel, jari-jari partikel, dan viskositas fluidanya. Ya, jadi gaya yang menghambat partikel yang berbentuk bola itu diantaranya dipengaruhi oleh kecepatan partikel, jari-jari partikel, dan juga viskositas fluida. Kemudian hukum Stokes ini dapat digunakan untuk menghitung kecepatan jatuhnya partikel. Ya, untuk asumsi yang digunakan, ini kalian juga perlu ketahui bahwa ada beberapa asumsi yang bisa kita ambil untuk kita menggunakan persamaan dari hukum Stokes. Ya, jadi yang pertama asumsi yang digunakan itu adalah partikel berbentuk bola. Kemudian yang kedua alirannya itu laminer atau bilangan Reynolds-nya kurang dari 1. Kemudian yang ketiga bahannya itu adalah homogen. Kemudian permukaan partikelnya itu smooth. Dan yang terakhir partikel tidak saling mempengaruhi atau mengganggu satu sama lain. Jadi ini maksudnya adalah dalam kondisi free settling ya. Nah, jadi misalnya nih, ketika nanti kalian menemukan suatu persoalan yang dimana itu adalah kasusnya partikel jatuh di dalam fluida, ya. Nah, kemudian apabila diketahui partikelnya berbentuk bola dan juga alirannya itu laminer, di mana bilangan Reynolds-nya kurang dari 1, maka kita bisa gunakan persamaan hukum Stokes untuk menyelesaikan persoalan tersebut, ya. Jadi di sini ada turunannya. Tadi kan dikatakan kalau untuk hukum Stokes itu asumsinya adalah partikelnya berbentuk bola. Jadi di sini saya coba tuliskan persamaannya. Untuk partikel yang berbentuk bola itu masanya itu adalah ini kan, Pi D pangkat 3 rho per 6. Sementara untuk A-nya atau luas penampangnya ya adalah Pi per 4 D kuadrat. Ya. Kemudian tadi kan di awal atau di sini ya, saya sudah tuliskan persamaan kecepatan untuk kondisi free settling ya kan.
Nah, kemudian dari persamaan yang ini tadi, ini disubstitusi ke persamaan ini, ya. Kemudian diperoleh persamaan yang ini, VT sama dengan akar dari 4 rho P min rho G dP per 3 CD dikali rho. Oke. Nah, jadi ini itu adalah persamaan yang bisa kita gunakan untuk menghitung kecepatan jatuhnya partikel yang berbentuk bola, ya. Kalau tadi ini kan untuk menghitung kecepatan jatuhnya partikel itu secara umum ya, bentuknya tidak harus berbentuk bola, bisa bentuk apapun. Jadi ini adalah persamaan yang paling umum. Nah, ketika kita mengetahui partikelnya itu berbentuk bola, maka kita bisa menyederhanakan persamaan yang tadi sehingga diperoleh persamaan yang ini. Oke. Selanjutnya, nah sekarang kalau misalnya alirannya laminer, di mana bilangan Reynolds-nya kurang dari 1, itu kan persamaan drag coefficient-nya itu adalah ini, 24 per bilangan Reynolds-nya. Kemudian persamaan untuk CD ini kita substitusi ke persamaan yang ini tadi. Ya. Ya kan, ini disubstitusi ke sini. Oke. Sehingga diperoleh ini. VT sama dengan G dP kuadrat kali rho P minus rho dibagi dengan 18 kali mu. Jadi, nah, tadi kan ini udah disubstitusi ya, ini disubstitusi ke sini. Nah, kemudian diperoleh persamaan yang lebih sederhananya lagi adalah ini. Jadi ini adalah persamaan untuk menghitung kecepatan jatuhnya partikel, ya, partikel yang berbentuk bola dengan bilangan Reynolds yang kurang dari 1. Nah, persamaan ini bisa kita atau lebih kita kenal juga sebagai hukum Stokes, ya. Jadi ini adalah persamaan hukum Stokes seperti ini, ya. Jadi ini ada persamaan hukum Stokes. Tadi di mana sudah saya sampaikan bahwa hukum Stokes itu berlaku apabila partikel berbentuk bola dan juga alirannya itu laminer, di mana bilangan Reynolds-nya kurang dari 1, ya. Jadi ketika nanti misalnya kalian diminta untuk menghitung kecepatan jatuhnya partikel menggunakan persamaan hukum Stokes, maka persamaan ini bisa digunakan, ya. Jadi jangan sampai bingung untuk menggunakan persamaan yang mana ketika kalian ingin menghitung kecepatan jatuhnya partikel. Nah, tadi itu persamaan yang baru saja kita bahas. Persamaan yang ini tadi, ini kan adalah persamaan hukum Stokes untuk bilangan Reynolds yang kurang dari 1. Nah, sekarang gimana kalau misalnya bilangan Reynolds-nya itu lebih dari 1? Nah, apabila bilangan Reynolds-nya lebih dari 1, maka kita bisa menentukan nilai CD dari grafik berikut ini, ya. Jadi di sini ada bilangan Reynolds. Jadi misalnya nanti kalian udah ketahui bilangan Reynolds-nya, ya. Nanti tinggal tarik garis ke atas sampai di garis yang ada di dalam grafik ini, kemudian tinggal ditarik garis ke kiri sehingga kita peroleh nilai drag coefficient-nya. Nah, nanti setelah misalnya kalian sudah dapat nilai CD-nya ini, misalnya diminta untuk menghitung kecepatan jatuhnya partikel berbentuk bola gitu ya. Nanti bisa dimasukkan ke persamaan yang ini nih. Oke. Masukkan CD-nya ke sini ya. Tapi ini khusus untuk partikel yang berbentuk bola. Jadi perlu diperhatikan juga. Oh, di sini juga dituliskan keterangan bahwa ini adalah grafik untuk menentukan drag coefficient untuk partikel yang berbentuk bola. Kemudian di sini ada soal latihan. Ya. Di sini ada partikel debu yang mengalami proses settling di mana partikel tersebut diameternya adalah 60 mikrometer di udara pada suhu 21 derajat Celcius dan tekanan 100 kPa.
Nah, kemudian di sini dituliskan bahwa asumsikan bahwa partikel berbentuk bola dengan densitasnya sekian, viskositas udaranya sekian, dan densitas udaranya adalah 1,2 kg per meter kubik. Diminta untuk menghitung kecepatan settling partikel menggunakan persamaan hukum Stokes. Nah, jadi ini sudah jelas. Di sini ada kata-kata menggunakan persamaan hukum Stokes. Tadi sudah saya tunjukkan mana persamaan yang merupakan persamaan dari hukum Stokes. Jadi ini silahkan dikerjakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan tentang unit settling dan sedimentasi. Jadi di sini saya akan tunjukkan secara singkat ya beberapa unit atau alat yang biasa digunakan dalam proses settling dan juga sedimentasi. Ya. Pertama di sini untuk gambar 4A, gambar 4A ini adalah settler. Settler di sini digunakan untuk memisahkan campuran cairan-cairan ya. Jadi tapi cairan tersebut itu ya pasti densitasnya berbeda. Jadi ketika kita masukkan ke dalam settler dan kita diamkan, maka cairan yang densitasnya berbeda tersebut bisa terpisah karena densitasnya berbeda kan. Jadi untuk yang di bagian bawah ini adalah liquid yang berat atau heavy liquid. Kemudian yang di bagian atas ini adalah light liquid atau liquid yang lebih ringan ya. Kemudian oh iya. Nah, untuk gambar 4A ini di sini menunjukkan bahwa proses settling itu tidak hanya berlaku untuk campuran padatan dan cairan, tapi bisa juga ya untuk cairan-cairan ya, di mana cairan-cairan ini memiliki densitas yang berbeda. Kemudian untuk gambar yang B ini adalah dust settling chamber. Jadi ini adalah suatu unit yang digunakan untuk memisahkan partikel ini berupa debu ya, biasanya berupa debu di udara gitu. Jadi kita mau menghilangkan debu di udara ini bisa menggunakan dust settling chamber ini. Jadi di sini kalau kalian perhatikan di sini ada bagian masukannya atau inlet section, campuran dari udara dan juga debu, kemudian setelah masuk ke dalam unit ini debu-debunya itu dibiarkan jatuh ya. Kemudian untuk udaranya yang sudah terbebas dari debu ini keluar lewat bagian atas ya, sementara debu-debunya terkumpul di bagian bawah. Berikutnya di sini ada gravity settling classifier. Jadi sebenarnya pada prinsipnya sama ya. Unit settling dan sedimentasi itu kalau misalnya memang ada campuran, ada partikel padatan di dalam fluida, itu pada dasarnya atau pada prinsipnya itu kita ingin mengendapkan partikelnya sehingga nanti kita dapatkan fluida yang bersih ya, atau fluida yang terbebas dari partikel. Jadi di sini konsepnya juga sama untuk gravity settling classifier. Di sini ada slurry. Jadi slurry itu kayak apa ya, partikel yang tersuspensi di dalam cairan gitu kan. Slurry masuk. Nah, kemudian di sini terbagi menjadi tiga bagian ya, di mana nanti di bagian pertama ini nanti partikel-partikel yang besar ini akan jatuh ke sini. Kemudian partikel-partikel yang ukurannya sedang ini di bagian yang kedua ya, di sekat yang kedua ini. Kemudian untuk partikel-partikel yang lebih kecil ini di sekat yang ketiga. Jadi nanti untuk partikel itu sendiri juga mereka terpisah berdasarkan ukurannya. Sementara itu, untuk cairannya, nanti kan cairan udah terpisah dari partikelnya, dia keluar lewat bagian atas. Selanjutnya di sini ada lagi contoh yang berikutnya, yaitu adalah thickener ya. Jadi thickener ini merupakan unit sedimentasi kontinu ya. Jadi di sini kalau misalnya kalian lihat ini umpalan dimasukkan dari atas ya. Kemudian nanti partikel-partikelnya itu akan mengendap di bagian bawah ini ya. Nah, kemudian di sini ada slow revolving rate. Ini tujuannya itu untuk memadatkan. Jadi mengkompres partikel padatan yang sudah mengendap di sini. Ya. Kompres.
Nah, kemudian nanti setelah cairannya jernih, dia keluar lewat atas di bagian clear liquid ini. Atau nanti clear liquidnya atau cairan jernihnya itu akan overflow. Kemudian di sini dari bagian bawah nanti kita akan mendapatkan sludge. Jadi sludge itu adalah kumpulan partikel yang mengendap ya. Kumpulan partikel yang mengendap nanti kita ambil atau bisa kita dapatkan dari bagian bawah thickener ini. Di sini ada sedikit penjelasannya. Slurry diumpankan dari atas atau bagian inlet section, lalu menyebar secara kontinu ke seluruh bagian tangki. Ya, jadi tadi ini umpanan masuk, kemudian slurry ini dia menyebar ke seluruh bagian tangki ya, menyebar. Kemudian ketika sedimentasi terjadi, yaitu pada konsentrasi padatan yang tinggi, partikel akan mengendap ke bawah. Ya, ini udah jelas. Kemudian sludge dikeluarkan dari bawah, dari sini ya. Sementara cairan jernih dikeluarkan dari atas. Ini. Nah, jadi itu saja materi dari saya untuk sedimentasi ini. Jadi mudah-mudahan walaupun singkat tetap bisa diterima dan dipahami. Nanti untuk lebih jelasnya, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan boleh disampaikan di dalam forum. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan soal latihan yang ini. Ya, oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.